besar anugerah dalam Yesus, kasih surga yang tak tertandingi, sukacita kebenaran yang bebaskan, kasih sempurna damai yang kekal. Harapanku hanyalah dalam Yesus, hidupku terpaut padanya. Oh, betapa ajaib dan mulia kasih-Nya, karena Dia Kristus dalamku. Dengarkanlah panggilan ibadah kita pada hari ini. Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Kita mulai kebaktian hari ini dengan pertolongan dari Allah yang menjadikan hari ini dan mengundang kita beribadah kepadanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Sungguh kita patut bersyukur dan bersorak-sorai karena Kristus telah mati dan bangkit bagi kita. Kasih-Nya yang begitu mulia telah menebus hidup setiap kita. Mari kita muliakan dan tinggikan nama-Nya, sebab hanya Dialah yang layak untuk dipuji dan disembah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Dia rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Daplah penebusan mulia baginya. Darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Dia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah,
pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya, dapat menebusan mulia baginya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita telah meninggalkan dosa kita, maka kita membutuhkan sebuah pintu yang menggiring kita kepada keselamatan. Yohanes 10 ayat yang ke-7 dan 9 berbunyi demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Tuhan Yesus memberikan pengharapan bagi kita yang sebenarnya tidak layak. Maka dari itu tidak ada alasan bagi kita untuk tetap menjalani hidup kita yang lama. Datanglah kepadanya, maka ia akan menjadi pintu yang memberikan kita keselamatan. Ya, Yesus Kristus, kami bersyukur telah menemukan Engkau sebagai pintu keselamatan. Kami mau menjadikan Engkau pintu keselamatan kami, Tuhan Yesus. Izinkanlah kami masuk melalui Engkau, agar kami tahu betapa baiknya Engkau Tuhan. Kami mau menjadikan Engkau pintu keselamatan kami, Tuhan Yesus. Biarlah aku kenyang dengan rumput hijau di padang rumput-Mu. Kami mau menjadikan Engkau pintu keselamatan kami, Tuhan Yesus. Amin. Sungguh besar anugerah dalam Yesus, kasih surga yang tak tertandingi, sukacita kebenaran yang membebaskan, kasih sempurna damai yang kekal. Harapanku hanyalah dalam Yesus, hidupku
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita memang berada dalam keadaan yang serba tidak menentu. Suatu keadaan yang membuat kita merasa takut dan khawatir, hingga mampu membuyarkan harapan kita akan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Namun apapun kondisi yang kita alami saat ini, ingatlah bahwa kita memiliki Yesus sebagai sahabat yang sejati. Sahabat yang akan selalu berjalan bersama dengan kita di dalam segala keadaan. Sahabat yang setia, sahabat yang akan menghibur dan menguatkan kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Jemaat sekalian, ketika kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka kita juga harus taat kepadanya. Karena ketaatan kita kepada Tuhan akan menuntun kita melewati ketidakpastian, bahkan menggiring kita untuk hidup semakin dekat kepadanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar pagi ini dapat menyegarkan dan menumbuhkan iman percaya kita kepadanya. Tuhan yang pimpin jalanku. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, yang
hangat dipancarkan, ku senang menerimanya. Tuhan yang pimpin jalanku dengan kasih limpahnya, di bawahnya ku ke surga, ke tempat rumah Bapa, bukan bangkit bersamanya menuju tempat mulia. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami menyadari bahwa kehidupan yang masih Kau berikan sampai pagi hari ini merupakan anugerah dan berkat yang tidak terkatakan dalam hidup kami. Di tengah kondisi negeri kami yang dilanda wabah COVID-19 ini ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan sekalipun tidak bersama-sama dengan jemaat, namun di rumah kami masing-masing. Tetapi yang kami imani bahwa Allah yang melampaui ruang dan waktu itu hadir di tengah-tengah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, karena itu kami rindu sekali lagi membaca kebenaran firman-Mu, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu untuk menguraikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dan urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, persiapkan setiap kami yang boleh mendengar kebenaran firman Tuhan di rumah kami masing-masing. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, selamat pagi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena boleh berjumpa lagi di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Nah saudara, kita akan coba belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya akan membacakannya di dalam firman Tuhan yang terambil dari Kitab Mazmur nomor 119 ayat ke 105 sampai ke 112. Firman Tuhan berbunyi demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu, untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Demikian jauh firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca bagian firman Tuhan ini, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita.
Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan satu tema mengenai kompas kehidupan. Saudara pengikut Kristus di dunia ini, itu digambarkan sedang berjalan di dalam perjalanan hidup beriman. Yang dimulai pada saat seseorang itu mempercayakan dirinya kepada Kristus satu kali. Dan untuk selamanya. Nah tentu berjalan di tengah belantara dunia yang gelap ini, itu membutuhkan sebuah tuntunan. Membutuhkan pedoman dan kompas kehidupan agar kita tidak mengalami yang namanya kehilangan arah. Tujuan hidup atau kita sebut disorientasi di dalam diri kita. Nah saya mengajak setiap kita boleh belajar dari kitab Mazmur nomor 119 ini. Satu kitab yang unik, yang cukup panjang. Di dalam terjemahan bahasa Indonesianya di sana ada 176 ayat. Namun dalam versi terjemahan aslinya itu seharusnya cuma 160 ayat saja. Mazmur ini cukup panjang dan yang paling panjang di antara mazmur-mazmur yang lain. Mazmur 119 ditulis menjadi 20 bagian dan itu dimulai dengan huruf awal bahasa Ibrani. Untuk lebih memudahkan orang yang membacanya itu cepat untuk mengerti. Dan di dalam 20 bagian itu masing-masing bagian terdiri dari 8 ayat saja. Nah kita membaca di dalam ayat yang 105 sampai 112 itu merupakan bagian daripada huruf Ibrani Nun. Nah bagian yang menarik di dalam kitab Mazmur ini, khususnya Mazmur 119, ini merupakan sebuah koleksi dari pergumulan yang namanya Daud. Dan tentu pergumulan-pergumulan itu kemudian disatukan menjadi sebuah firman Tuhan yang dikemas dengan demikian luar biasanya. Mazmur 119 merupakan mazmur yang di dalam bahasa aslinya itu sangat mudah untuk diingat pembacanya. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, pemazmur menyadari bahwa di dalam kehidupan ini dia membutuhkan penuntun yang dapat diandalkan. Yang tidak lain adalah wahyu ilahi yang dihidupinya di dalam perjalanannya bersama dengan Allah Yahweh itu. Saudara, wahyu ilahi di dalam Mazmur 119 ini digambarkan dengan metafora 10 hal yang berbeda. Mulai dari firman, perintah, jalan, ketetapan, kebenaran, hukum-hukum. Dan itu semuanya mengacu kepada yang namanya wahyu ilahi ini. Nah saudara, Mazmur 119 itu juga memberikan satu penekanan bahwa di dalam setiap ayat yang disajikan di sana ada satu tekad atau sikap hati daripada pemazmur dalam meresponi wahyu ilahi ini untuk menjadi pijakan yang dia hidupi. Saudara, ini kerinduan daripada pemazmur. Hati pemazmur rindu bahwa wahyu ilahi ini seharusnya juga menjadi bagian daripada orang-orang percaya. Tetapi faktanya bahwa banyak orang tidak lagi melihat wahyu ilahi ini menjadi penuntun di dalam kehidupannya. Kalau kita membaca sekilas di dalam ayat yang ke-136 di dalam Mazmur ini, maka di sana ada satu kalimat yang menarik bahwa air mataku berlinang seperti aliran air karena orang tidak berpegang pada Tauratmu. Hati daripada pemazmur Daud merasa sangat sedih
Mengapa? Karena banyak orang-orang yang tidak berpegang pada Taurat Tuhan. Tidak berpegang berarti tidak memelihara. Berarti tidak menjaga dan mungkin juga tidak mengikuti. Bisa jadi mereka mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, tetapi tidak menerapkannya. Dan itu berarti juga mengabaikannya. Nah saudara, wahyu ilahi ini membuat pemazmur mengenal siapa diri Allah dan dirinya. Wahyu ilahi ini juga menuntun pemazmur untuk menjalani kehidupan yang benar dan yang salah itu yang harus dijauhinya. Karena akan membahayakan, menjerumuskan kehidupannya. Dan saudara, mari kita belajar melihat sikap hati atau kerinduan pemazmur. Daud ini khususnya di dalam Mazmur 119 ayat 105 sampai 112 ini. Dua hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Bahwa yang pertama, bahwa pemazmur menempatkan wahyu ilahi ini sebagai pelita yang menerangi kehidupannya. Pemazmur dalam hal ini Daud menempatkan wahyu ilahi ini sebagai pelita yang menerangi kehidupannya. Ini yang ditulis di dalam pengakuannya ayat 105 itu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Saudara, pemazmur menyadari bahwa di dalam kehidupan yang gelap ini butuh namanya cahaya penerangan yang pada waktu itu disebut dengan pelita. Pelita yang dapat menerangi yang namanya kehidupan, kegelapan dalam kehidupan itu. Nah saudara, ada dua perbedaan ketika seseorang yang membaca firman Tuhan dan menempatkan wahyu ilahi ini sebagai pelita yang menerangi hidupnya. Orang yang terbiasa membaca firman Tuhan itu akan bisa menikmati dan mudah untuk memahami sekalipun kadang-kadang pemahaman itu membutuhkan waktu. Dan orang yang sering membaca firman Tuhan itu juga akan membuka hati untuk dikoreksi oleh firman Tuhan ini. Tetapi sebaliknya orang-orang yang tidak pernah membaca firman Tuhan ini merupakan tantangan yang besar. Kenapa saya katakan demikian? Karena firman Tuhan dianggap sebagai ancaman. Apalagi kalau firman Tuhan itu menegur perbuatan dosa orang tersebut. Sehingga ketika mereka membaca, hati yang ada di dalam diri orang yang berdosa ini mencoba untuk melawan. Menolak dan tidak mau melakukannya. Nah, pemazmur bukan orang yang suci gitu ya, bukan orang yang kudus. Tetapi dia juga jatuh bangun di dalam dosa. Dia pernah berdosa di hadapan Tuhan dan dosanya itu sangat menjijikkan. Tetapi pemazmur ini justru mau menempatkan wahyu ilahi yang dimetaforakan sebagai firman itu untuk menerangi jalan kehidupannya yang gelap. Dan firman Tuhan itu menjadi terang yang membuka jalan, mengusir kegelapan dan menggantinya dengan terang. Ini yang dilakukan oleh pemazmur. Maka berbeda dengan orang-orang yang ada di sekeliling, yang ketika orang-orang yang ada di sekelilingnya tidak berpegang pada Taurat Tuhan. Justru pemazmur dalam ayat 106 dikatakan, aku bersumpah untuk menempatinya. Aku berpegang itu dengan sungguh-sungguh. Ini kerinduan daripada pemazmur. Satu hal yang seharusnya menjadi bagian dalam hidup kita. Bahwa kita harus percaya wahyu ilahi firman Allah itu sanggup memberikan penerangan untuk mengusir kegelapan di dalam diri kita. Nah saudara, hari ini banyak firman Tuhan digunakan untuk menyorotin orang lain.
Ya, sebagaimana pelita kegunaannya itu juga bisa untuk menerangi orang lain, supaya kita tahu yang ada di sekeliling kita. Tetapi juga sebetulnya pelita itu berguna untuk menerangi diri kita sendiri. Ya. Kalau di malam hari kita berjalan, khususnya pada waktu itu enggak bawa pelita, kita enggak akan bisa melihat siapa di depan kita, dan orang lain di depan kita pun juga tidak bisa melihat siapa kita. Karena itu kebenaran firman Tuhan yang diibaratkan sebagai pelita itu menerangi dua arah, dirinya dan juga orang lain. Nah, ironisnya hari ini firman Tuhan itu banyak digunakan untuk menerangi orang lain daripada menyoroti diri kita sendiri. Ketika firman Tuhan disampaikan dan itu menjadi teguran yang keras, maka banyak orang berkata ini cocok untuk si A. Oh, firman Tuhan ini cocok untuk si B karena begitu pelit di dalam memberikan persembahan. Itu cocok untuk si C karena apa? Karena kerjanya itu tidak benar, tidak jujur di dalam usahanya. Dan tidak ada yang pernah cocok untuk dirinya. Kenapa? Karena memang firman Tuhan di dalamnya berisi teguran dan itu tidak, orang yang membacanya tidak membuka hati. Saudara, bukankah tugas kita untuk menempatkan firman Tuhan, wahyu ilahi ini? Kita dituntut untuk membaca, merenungkannya, serta melakukannya. Itu. Nah, kalau kita menghakimi, kita menjatuhkan penghakiman atas firman Tuhan yang kita dengar dan kemudian kita tujukan kepada orang lain, itu bukan pada porsinya. Kenapa? Karena memang penghakiman itu milik dan haknya Tuhan, bukan kita. Pemazmur merindukan kita punya sikap hati ini. Supaya firman Tuhan yang kita miliki hari ini itu mampu menerangi seluruh aspek kehidupan kita. Sekecil apapun, maka firman Tuhan itu akan terus membenahi kehidupan kita. Pemazmur juga memiliki kerinduan atau sikap hati yang kedua terhadap metafora wahyu ilahi ini. Bahwa firman yang dikatakan sebagai pelita itu juga yang akan menuntun kehidupannya. Sehingga pemazmur menempatkan wahyu ilahi firman Tuhan ini sebagai pelita yang menuntun dirinya menjalani kehidupan ini. Saudara, tidak heran ketika Mazmur 119 ini merupakan kumpulan pergumulan daripada Daud. Yang dikoleksi sedemikian rupa dan diberikan penekanan khususnya di dalam Mazmur 119 itu dikaitkan dengan Taurat Tuhan, Torah. Seluruh pergumulan hidupnya diberikan pijakan dasar yang mengarah kepada firman Tuhan, Taurat itu. Nah, saudara, dikatakan bahwa pelita itu menuntun kehidupannya. Digambarkan sebagai sebuah perjalanan yang dilewati oleh Daud pada waktu itu. Sebelum mencapai puncak daripada kesuksesannya, Daud juga jatuh bangun dan hidup mengembara. Melewati masa-masa yang gelap secara waktu. Tetapi dia juga harus meneruskan perjalanan di dalam waktu yang gelap itu. Maka dibutuhkan pelita yang tadi saya katakan menerangi perjalanannya dan memastikan bahwa pelita itu cukup untuk membawanya ke tempat daripada tujuan yang akan dicapai. Dibutuhkan pelita untuk menuntun, kenapa? Karena memang di dalam perjalanannya itu banyak hal yang harus dilewati. Perjalanan yang sulit, yang tidak baik, berbatu-batu, dengan jalan yang tidak semulus kondisi jalan hari ini. Yang kanan kirinya ada penerangan. Tetapi waktu itu gelap gulita dan hanya dibantu oleh cahaya bulan kalau ada. Dan itulah fungsi daripada pelita
yang menuntun pemazmur ini melewati malam yang panjang itu. Bahkan bukan hanya rintangan bebatuan dan juga hal-hal yang lain. Tetapi mungkin juga di dalamnya ada yang namanya binatang-binatang berbisa mungkin di jalan yang harus dihindari. Dan itu bisa terlihat dengan jelas. Saudara, pelita yang menuntun inilah yang dirindukan di dalam perjalanan kehidupan Daud sebagai pemazmur ini. Daud punya banyak musuh. Khususnya ketika dia belum menjadi raja, maka banyak orang berusaha untuk membinasakannya. Dan salah satunya adalah Raja Saul. Karena itu Daud perlu Allah yang menuntun hidupnya. Saudara, seberapa banyak kita merenungkan firman Tuhan, wahyu ilahi ini. Taurat Tuhan sebagai pelita yang menerangi dan menuntun perjalanan hidup kita hari ini di belantara dunia yang gelap ini. Saudara, kerinduan pemazmur ini nampaknya sama seperti kerinduan daripada Yosua ketika membawa umat pilihan Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, ini kerinduan daripada Yosua juga. Tatkala membawa umat pilihan Tuhan masuk ke tanah Kanaan, dia menyerukan engkau harus mencintai Taurat Tuhan. Menempatkannya sebagai pelita yang menerangi dan menuntun hidupmu. Supaya perjalanan hidupmu diberkati dan berhasil. Nah saudara, semangat mencintai firman Tuhan sudah didengungkan di dalam tokoh-tokoh perjanjian lama. Baik Daud, Yosua. Tetapi itu juga terus berlanjut sampai hari ini. Mungkin kita mengingat satu tokoh reformasi, Martin Luther, tahun 1517. Tatkala dia mengumandangkan 95 dalil di pintu gerbang Wittenberg. Itu adalah satu spirit untuk menyatakan bahwa saya rindu kebenaran firman Tuhan itu menerangi dan menuntun hidupnya. Sehingga protes kebijakan gereja yang mulai menekankan ajaran-ajaran yang menyimpang itu ditentang oleh Martin Luther. Sehingga sampai hari ini 4 pokok ajaran yang ditekankan menjadi pegangan orang reform itu begitu kita banggakan. Sola Scriptura, sola fide, sola gratia, soli Deo gloria. Saudara, ini firman Tuhan yang menjadi dasar kebenaran yang menerangi dan menuntun kehidupan umat manusia. Dan itulah yang menjadi statement pengakuan pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, sebagai penutup, maka kita perlu memperhatikan komitmen Daud di dalam Mazmur 119 ayat 112 yang dikatakan bahwa telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Ini adalah komitmen dari Daud ketika dia memulai dengan sebuah pengakuan bahwa hidupnya mau diterangi, dituntun oleh firman Tuhan. Dan dia mencondongkan hatinya terus menerus untuk berpegang sampai saat terakhir. Nah saudara, bagaimana sikap hati kita hari ini? Apakah engkau dan saya sudah diterangi dan dituntun oleh wahyu ilahi itu? Firman Tuhan itu.
Jikalau kita sudah, berarti tentunya kita membuka hati untuk menerima setiap teguran firman Tuhan yang begitu keras dalam hidup kita. Firman Tuhan yang siap membentuk kita, yang mengarahkan kita. Tetapi firman Tuhan itu juga yang akan memberkati kita ketika kita berada di jalan yang Dia kehendaki. Firman itu yang juga akan membentuk kita menjadi serupa dengan Dia sebagai pribadi, Sang Juru Selamat yang kita ikuti itu. Nah saudara, mari kita bertekad merenungkan firman Tuhan siang dan malam dalam hidup kita. Dan itu menjadi satu fokus yang menghidupi diri kita sehingga seluruh kehidupan kita tinjau dari sudut pandang firman Tuhan yang ada. Satu slogan yang mungkin kita pernah dengar, yaitu Coram Deo, living in the presence of God. Di sana kita diingatkan bahwa setiap hari kita sadar bahwa Tuhan hadir di depan kita. Kita sadar bahwa Tuhan berkata-kata. Kita sadar bahwa Tuhan memimpin seluruh kehidupan kita. Biarlah slogan Coram Deo ini juga menjadi slogan kita hari ini. Dan saya percaya firman Tuhan sebagai pelita itu akan menerangi seluruh kehidupan kita. Akan menuntun kehidupan kita sampai kita kembali kepada Sang Pencipta kita. Kiranya Tuhan menolong kita menjadikan kebenaran firman Tuhan ini terus kita hidupi dan menjadi fokus dalam seluruh aspek hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur jikalau kami diingatkan sekali lagi oleh kebenaran firman-Mu. Satu kebenaran firman Tuhan yang mendorong kami untuk mengimani dan meletakkan kehidupan kami untuk boleh diterangi dan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan itu. Sebagaimana kerinduan daripada pemazmur Daud yang menyatakan bahwa wahyu ilahi itu, firman yang hidup itu, sebagai pelita yang menerangi jalan dan kehidupannya. Dan itulah firman yang juga kita miliki hari ini, ya Tuhan. Jikalau kehidupan kami sudah kami banyak gunakan untuk mendukakan hati Tuhan, maka terangi kami ya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu yang memerdekakan. Walaupun hati kami memberontak, tetapi kami siap dibentuk kembali menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai untuk menjadi berkat di tengah zaman ini. Terima kasih Tuhan. Kami rindu boleh menapaki kehidupan seperti pemazmur Daud yang hidupnya senantiasa menjadikan dan menempatkan firman Tuhan itu sebagai pijakan yang tidak tergantikan. Ini doa kami Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, kita juga akan bersama-sama dengan segenap umat percaya di segala tempat untuk kembali menyatakan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kita juga akan mendoakan beberapa pokok doa syafaat pada pagi hari ini. Saya akan mendoakannya dan silahkan Bapak Ibu di rumah masing-masing mengaminkan. Dan biarlah pokok doa kita didengar oleh Tuhan. Dan kita juga menantikan jawaban yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa untuk PSBB di wilayah Jawa Timur yang sudah dilaksanakan mulai 28 April sampai 11 Mei mendatang. Agar dapat dipatuhi oleh masyarakat di Jawa Timur ini. Dan kita doakan agar penerapan PSBB ini dapat mempercepat proses pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Kedua, kita juga berdoa untuk pemerintah daerah di Indonesia ini dalam upaya membantu masyarakat kecil yang terkena imbas COVID-19. Kita doakan agar pemerintah daerah ini dapat menyalurkan bantuan yang tepat sehingga setiap masyarakat kecil dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya yang saat ini sulit untuk didapatkan. Dan yang terakhir, kita juga akan berdoa untuk gereja Tuhan yang berperan dalam menyatakan kasih Allah melalui satu tindakan konkret, bukan hanya sekedar doa. Dan biarlah setiap orang percaya tidak hanya menyatakan kasih secara verbal perkataan, tetapi juga dapat dilihat melalui tindakan kasih yang nyata. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau pemerintah kota Surabaya ini melalui Gubernur Jawa Timur sudah menerapkan status PSBB yang mulai dilakukan pada tanggal 28 April yang lalu hingga 11 Mei mendatang. Kami tahu ya Tuhan bahwa hal ini tidak mudah untuk dilakukan. Karena masyarakat kami entah itu enggan, entah itu ceroboh, ataupun tidak mau tahu. Sehingga kepatuhan untuk mentaati penerapan PSBB ini tidak maksimal. Tuhan, sadarkan kami setiap anggota masyarakat yang ada. Supaya kami boleh tunduk menerapkan PSBB ini dalam kehidupan kami masing-masing. Dan juga setidaknya keluarga kami. Dan biarlah apa yang dicanangkan oleh pemerintah wilayah Jawa Timur ini bisa menjadi satu langkah untuk mempercepat proses pemutusan rantai penyebaran COVID yang setiap hari kami dengar semakin bertambah banyak. Kami rindu ya Tuhan bahwa pandemi ini akan cepat berlalu dari negeri ini, dari kota kami. Tetapi itu semata-mata hanya Tuhan yang sanggup untuk melakukannya. Tolong Tuhan bagian kami sebagai warga masyarakat bisa mematuhi setiap keputusan yang sudah dihasilkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah daerah kami, khususnya kota Surabaya ini. Kami melihat ada begitu banyak masyarakat kecil yang terkena imbas daripada pandemi ini. Mereka tidak lagi bisa bekerja, tidak bisa menghasilkan uang. Sehingga mereka tidak tahu apa yang mereka makan, minum. Tetapi biarlah sikap daripada pemerintah daerah ini begitu tanggap. Sehingga boleh meringankan beban daripada masyarakat kecil yang terkena imbas ini. Kebutuhan-kebutuhan dasar daripada masyarakat ini boleh dipenuhi. Bagaimanapun caranya.
Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan kami Ibu Risma yang begitu perhatian untuk kota kami. Berikan dia hikmat dan terus hati yang takut akan Tuhan untuk memimpin kota ini dengan baik. Tak lupa kami juga berdoa untuk peran gereja-gereja Tuhan yang menyatakan diri sebagai anak-anak Tuhan yang sudah merasakan kasih Tuhan terlebih dahulu. Tuhan sentuh hati kami untuk juga peduli dengan masyarakat yang ada di sekeliling kami. Bukan hanya kami berkata mengasihi mereka, mendoakan mereka, tetapi tangan kami terlalu berat bahkan tertutup untuk melakukan tindakan kasih yang nyata. Bantu kami ya Tuhan. Sebagai gereja, pribadi di dalamnya, umat Tuhan yang Tuhan pakai menjadi saksi di tengah zaman ini. Supaya kasih Tuhan boleh tersalurkan lewat setiap pemberian tangan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, khususnya jemaat-Mu di gereja ini. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami menantikan jawaban dari Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita patut bersyukur karena kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Bahkan lebih dari itu, kita juga patut berbahagia karena kita memiliki Tuhan sebagai kompas dan sandaran hidup kita yang kokoh. Untuk meresponi berkat firman Tuhan yang telah kita terima, saat ini pun kita diberikan kesempatan untuk menyerahkan apa yang kita miliki kepada pribadi yang telah menyerahkan seluruh hidupnya bagi kita melalui persembahan. Untuk itu mari dengan penuh ucapan syukur kita naikkan pujian ini bersama-sama. Sandar pada lengan yang kekal. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkat-Nya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku amat tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguh indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku amat tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman dari sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan.
karena kami boleh diberkati oleh firman-Mu pada pagi hari ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai wujud syukur kami atas semua berkat Tuhan. Berkatilah persembahan yang sudah kami persembahkan ini Tuhan, dan biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena kita telah mengalami dan membuktikan betapa besarnya kasih Allah pada kita. Karena itu mari kita segera meninggalkan cara hidup kita yang lama dan beralih kepada hidup yang bersih sebagai manusia-manusia yang baru di hadapan Tuhan, yang dengan rela hati bersedia untuk dibentuk dan dipakai bagi kemuliaan namanya. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Bapa, kami bersyukur jikalau sekali lagi kami boleh diberkati oleh firman-Mu yang boleh menerangi dan menuntun kehidupan kami di tengah kehidupan yang masih Tuhan kerjakan ini. Dan biarlah kehidupan kami boleh senantiasa dikoreksi dan diperbaharui oleh Tuhan, dan kami boleh diberkati oleh firman Tuhan itu sendiri. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kami masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Ibadah kita selesai, selanjutnya warta jemaat minggu ini dapat saudara saksikan melalui tayangan berikut ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.